Kita akan mengulang sedikit Bapak Ibu, karena ini di ayat sangat banyak sekali ya. Jadi kalimat yang menggunakan inna dan kana. Nah, kalimat yang menggunakan inna yang berarti menyatakan penegasan, arti inna itu kan sesungguhnya ya, jadi menyatakan penegasan, penekanan. Kemudian yang pakai kana, nah kana ini artinya macam-macam, tergantung situasi kalimat. Hmm. Bisa ada, bisa adalah, bisa menjadi, bisa dulu, bisa senantiasa, tergantung kalimatnya. Tapi ini tidak jadi masalah. Yang penting kita tahu posisi, ya. Jadi kalau kita misalnya kalau ketemu kalimat Allahu Ghafurur Rahimun, ini kalimat biasa. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya. Nah, perhatikan Allahu Ghafurun Rahimun. Semuanya domah kan? Ya, Halo? ya, Ini kalimat biasa ya. Yuni, Allahu ya, Ghafurun Rahimun. Domah. ya, Biasa Yuni. kalimat biasa. Domah semua. Kenapa domah semua? Karena yang namanya subjek itu harus domah. Kemudian predikatnya harus ikut ininya apa harokatnya. Jadi kalau domah ya domah juga gitu ya. Nah, apabila pakai inna ada sedikit perubahan. Nah, apabila pakai inna yang tadinya Allahu berubah jadi Allaha. Yang lainnya tetap sehingga menjadi innallaha ghafurur rahimun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Gitu ya. Jadi adanya inna ini untuk menekankan, untuk lebih menegaskan gitu. Allah itu benar-benar loh Maha Pengampun, Maha Penyayang gitu. Nah, sebaliknya apabila kita pakai kana, ini juga punya posisi tersendiri dia. Kalau kita pakai kana, kebalikan dari inna. Kalau pakai kana, subjeknya tetap domah. Coba lihat. Jadi Allahu tetap Allahu. Nah, tetapi predikatnya yang berubah. Yang tadinya rofurun, rohimun, menjadi patah. Jadi rofuror, rohiman. Jadi rofuron, rohiman. Nah, itu aja. Jadi ini komposisinya. Ya, kalau pakai inna, subjeknya fathah, predikatnya domah. Kalau pakai kana, subjeknya domah, predikatnya fathah. Cuma dibolak-balik aja ya, cuma ini harus diingat. Oke ya, dan ini banyak sekali di ayat banyak sekali. Ingat saja kalau inna, fathah domah, kalau kana, domah fathah. Sama patah. Oke ya. Nah, Ya, posisinya dalam kalimat itu bisa bermacam-macam. Yang penting kalau dia fathah untuk inna, itulah subjeknya. subjek. Kalau dia domah untuk kana, itulah subjeknya. Meskipun misalnya dia ada di belakang. Tidak jadi masalah, tapi makanya kita harus paham. Kalau inna, subjeknya fathah, predikatnya domah. Kalau kana, subjeknya domah, predikatnya fathah. Oke ya. Ya, Sekarang kita lihat contoh yang pakai inna. Innallaha sami'un alimun. Ya, jelas ya. Kemudian ya, innallaha. Nah, di belakang kodirun. hadirun. Kodirun. Ini udah matain ya. Nggak jadi masalah. Yang tetap subjeknya mana? Allah. Mana predikatnya? Ya, mana yang domah? Gitu ya Bapak Ibu. Ya, Jadi maksud ini posisi tidak jadi masalah. Yang penting kita ingat, apabila pakai inna, subjeknya itu fathah, predikatnya itu domah. Nah, posisinya bisa berdekatan seperti ini, bisa juga dia pisah, tidak jadi masalah. Yang penting inna, subjeknya fathah, nah, predikatnya predikatnya domah. domah. Nah, lainnya berarti keterangan tambahan. Nah, ini keterangan, gitu ya. Ya. Eh, Makanya sewaktu kita mengartikannya, sesungguhnya Allah ke sini Allah dulu. Maha berkuasa atas segala sesuatu.
Ya, makanya ke belakang dulu. Kenapa? Predikat sesudah subjek, predikat dulu kan? Ya. Nah, gitu ya. Jadi enggak jadi masalah dia berada di belakang, enggak jadi masalah. Karena itu posisi di dalam kalimat. Tapi kita sudah tahu mana predikatnya. Oh, itu di belakang. Kenapa? Oh, itu yang domah gitu ya. Atau contoh lain seperti ini juga sama. Innallaha bima ta'maluna khabirun. Juga sama. Predikatnya ada di belakang. Tidak masalah. Yang penting itulah si domah. Subjeknya si patah gitu ya. Ya. Nah, bisa enggak dia kata ganti? Bisa juga. Ini. Berarti ini subjeknya kan? Ya. Mana predikatnya? Mana yang domah? Muhajirun. Nah, ini. Mujahidun, muhajirun. Iya, ini enggak ikut merah dia. Karena buatnya ini mendadak ya. Tambahan ini kan. Ini muhajidun ila robbi. Ila robbinya ini keterangan tambahan. Nah, jadi kita udah paham kalau ada inna itu yang domah itu adalah predikatnya. Karena selama ini banyak salah itu. Begitu melihat domah langsung ngomong subjek. Subjek. Begitu lihat patah langsung Subjek. Nah, itu ya. Atau contoh seperti ini. Inna zalika. Zalika bisa jadi subjek. Kita kan sudah pernah nerangkan kemarin. Bisa jadi subjek kata. Tunjuk. Mana predikannya? Oh, ini di belakang. Pokoknya yang mana domah itu predikat. Allah ya cuma keterangan doang gitu ya. Ya. Oke. Ini juga Subjeknya inna fiha luton. Nah, ini contoh dari yang subjeknya di belakang. Ya. Nah, ini yang tidak ada predikat langsung ke keterangan. boleh juga enggak ada masalah karena kalimat itu kan sedikitnya terdiri subjek predikat atau subjek keterangan boleh. Oke ya, Bapak Ibu. Ya. Untuk inna ya. Tapi subjeknya patah ini. Itu bisa bukan domah ini. Aslinya lutun itu. Lutun aslinya itu. Lutun. Karena ada dia inna. sebagai subjek dari inna, Yelnis, dia harus patah. Makanya jadi luton. Aslinya lutun, Bu. Nabi Lut. Uni nanya nih. Yelnis? Uni. Ya. Mau nanya, boleh? Ya. Uni, selain di ayat itu tidak ada inna dan kunna. Jadi kita kembali ke ini lagi ya nih. Kalau tidak ada inna dan kana berarti ini langsung domah semua. Allahu Allahu sami'un alimun. Oh, jadi subjek semua ya? Yang Bukan domah. subjek Domah semua, semua. Nek. Yang ini. Subjek dan predikat. Nah, predikat itu sama dengan subjek ininya. Rob, sorry. Masya Allah. Harokatnya. Nah, ini sebenarnya subjek. Ini bagi dua ini. Predikat satu. Iya, predikatnya lebih dari dua. satu kan? Ya. Iya, nggak bisa Jadi digabung kayak predikat tadi. itu sama harokatnya dengan subjek. Ini untuk kalimat yang normal ya, yang kalimat biasa. Nah, setelah kemasukan inna seperti ini jadinya. Setelah kemasukan kana seperti ini, gitu ya. Ya, makasih nih. Oke. Jadi nanti apabila baca Quran lihat yang tidak ada inna, tidak ada kana, langsung Allahu sebelahnya itu pasti domah-domah semua. Itu ya. Ya. Baik. Untuk inna oke ya. Oke. Oke, nah sekarang kana. Kana ini karena ada sedikit variasi. Nah, begini. Untuk kana, kebetulan kana ini kan kata kerja uraiannya kan ya. Ya. Nah, kalau dia kata kerja berarti kan ada pelaku. Ya. Oke ya. Untuk kana, beda dengan inna. Inna kan huruf. Kalau kana dia karena KKL atau karena kata kerja, maka dia juga punya pelaku tersendiri. Nah, sekarang variasinya adalah apabila kalimat pakai kana, variasinya adalah subjeknya ada yang tampak. Yang tampak itu maksudnya selain dari yang di dalam kana. Nah, contohnya seperti ini.
wa kanallahu aliman hakiman. Surat 4 ayat 17. Jadi, kana ini kan ada pelaku, huwa, ya kan? Ya. Nah, tidak jadi masalah. Makanya Pak Adil nanya, siapa huwa di Siapa sini? huwa? Jawabnya, Allahu. inilah subjeknya. Untuk kana kan subjeknya doma. Ya. Ini predikatnya, predikat 1, predikat 2, gitu ya. Ya. Jadi untuk yang kana boleh seperti ini. Ada pelakunya yang nampak, gitu ya. Atau contoh kedua, wa kanallahu ala kulli syai'in muqiman, juga sama. Jadi kana huwa, ini siapa huwa? Allah. Mana predikatnya? Mana yang fathah? Ini di belakang. Itu. Nah. Atau yang KKSAD, wa yakuna rasul. Nah, ini ya, yang domah berarti ini subjeknya. Mana predikatnya yang fathah? Nah, gitu. Ini berarti cuma keterangan. Ini yang hijau ini keterangan ya, keterangan tambahan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini contoh lain yang kita familiar. Yang predikatnya jauh ke belakang, tidak jadi masalah. Yang penting kalau ada kana, itu yang domah adalah subjek. Yang fathah adalah predikat. Nah, susunannya kita tinggal read only. Apa yang ada ini keterangan. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk yang subjeknya tampak. Nah, maksudnya ada. Berarti yang subjek yang di dalam kana ini bukan tidak terpakai, maksudnya digantikan oleh yang tampak ini. Oke ya? Ya. Yakun, ini yakunu, ini ada ini di depannya ya. Siapa huwa di sini? Ya Rasulullah. Oke ya? Nah, sekarang yang tidak tampak. Nah, ini seperti di ayat Ermi tadi kan? Wa makanu mu'minin. Nah, ini. Nah, itu mana subjeknya? Subjeknya itu ya pelakunya itu di dalam sini. Jadi wa makanu mu'minin. Mana subjeknya ini? Hum ini. Nah, tidak ada di luar hum, maka inilah sebagai subjeknya. Nah, jadi pelaku sekaligus subjek. Ini predikat. Gitu ya. Lakana khairul lahum. Tidak ada di luar sini yang terlihat, maka berarti huwa inilah subjeknya. Nah, gitu ya. Huwa subjeknya. Mana predikatnya? Yang fathah. Nah, ini. Ini keterangan. Kanat minal robin. Nah, ini banyak di surat kita kemarin ya, di Al-Ankabut. Iya. Ini juga tidak nampak, berarti di dalam sini. Berarti hiya inilah sebagai subjeknya. Nah, gitu ya. Hiya ini pelaku sekaligus subjek dari kalimat ini. Nah, ini predikat. Jadi, kesimpulannya, untuk kana bisa ada pelaku yang tampak, bisa juga tidak. Tapi tidak ada masalah. Yang penting kita sudah tahu. Kalau pakai kana itu, subjeknya domah, predikatnya fathah. Oke, Bapak Ibu. Kira-kira sudah makin mantap. Karena ini banyak sekali nanti. Iya, ya. Sudah makin mantap ya. Walaupun panjang banget ya. Apanya, Ini Nek? misalnya ujungnya, subjeknya di ujung banget. Itunya predikatnya panjang. Pokoknya kita carinya yang domahnya benar. yang Ya, pertama. benar, Siti. Yang Benar, Siti. domahnya Karena yang kita sudah subjek. cirinya, ya. Meski seperti ini, coba lihat nomor 2. Wa kanallahu ala kulli syai'in muqiman. Wah, panjang. Mana predikat? Oh, di belakang. Tidak jadi masalah. Karena kita udah tahu. Kalau pakai kana, berarti yang fathah itulah Predikat. Nah, dan bukan objek. Satu lagi, maaf ya. Uni. Gimana? Uni. Ya. Inal mau tanya, masih belum terbenak kan Uni. Jadi kalau tadi ini yang Inal tangkap ya, kalau dia yang pakai kana, justru kalau kita lihat subjeknya itu yang nampak itu
kita kalau mencari predikat itu kan pasti yang patah ya nih. Ya, Patah. benar. Ya. Nah, tapi kalau yang tadi tuh ini yang ini Ina. tadi ini ina itu kita mesti mencari subjek sama predikatnya mesti sama-sama domah ya Uni. Kalau yang inna, Ya, ya kalau tadi inna, Ya, kalau Ina patah Subjeknya subjeknya. kalau inna subjeknya patah. Mana ini tuh? Ini hilang ini. tadi Coba lihat. Kalau inna subjeknya patah, Nel. iya, tapi predikatnya domah kan Domah, Predikatnya iya, domah. kebalikan. Iya, Kebalikan. benar. Oh ya, artinya dia tidak sama. Kalau tadi kan dia sama kan subjeknya dengan Itu itunya. kalimat biasa. Jadi Oh, kalau kalimat biasa dia domah-domah. oh gitu ya, Jadi ya, ya. kalimat yang tidak pakai inna dan kana itu kalimat biasa, berarti kalimat nominal, subjek domah, predikat domah gitu. Oh gitu, iya. Oh itu bedanya ya ini kalau dia Iya, jadi itu kalimat normal, normal. kalimat nominal, kalimat normal, kalimat nominal, apa polanya? Subjek Ya. domah, predikat domah gitu ya. Oh iya. Oh kalau ini enggak ya nih. Nah, Ya, kalau ya. ini kemasukan inna berubah dikit, kemasukan kana juga berubah dikit gitu. Ya. Ya Uni, makasih Uni. Ya. Oke, yang lain oke ya? Uni. Uni boleh nanya Uni? Oke, boleh. Padam dulu. Silakan Eh, Pak Dam. Maaf off cam Uni dalam perjalanan. Kama Pak Dam. Ini lagi di Solo Uni. Oh, soal pulang kampung ya? Ya. Padam, Nunggu kakak singgah sakit Padam nih. ke Bukit. Singgah. Kondisi udah dah. Oke, baik. Apa yang ingin ditanyakan Pak Dam? Berarti yang membuat Allahu menjadi Allah itu kata atau inna itu Uni. Iya, benar. Jadi kalau kata-kata Allah di belakangnya atau didahului kata inna selalu berubah berharkat jadi patah nih. Ya. Atau ada juga pengecualian nih. Ada innallahu gitu nih. Apa? Atau innallahi. Innalillahi. Enggak ada inallahi. Insya Allah enggak ada Pak Dam karena Yang kaidah ditemukan inna di ini dia ayat mempatahkan gitu. gitu. Patahkan. Udah kaidahnya ya. Artinya berarti always selalu berarti Uni. Iya, always, selalu always ya. Iya itu aja Uni. Makasih Uni. Ya. Jadi karena kaidahnya inna mempatahkan jadi enggak ada yang kasar gitu ya. Jadi kita ingat kaidahnya aja. Oke, baik. Uni. Yuk. Yang Rida tangkap ini Uni ya. Untuk kana yang sesudah ini nih, slide selanjutnya. Ya. Kalau kita lihat kana ini sebenarnya kan KKL ya Uni ya. Kata kerja KKL. Tapi melihat penjelasan Uni ini sepertinya atau bisa dipastikan bahwa kana ini dia tidak sama dengan KKL biasa. Iya, makanya kana. Iya benar. Sebentar ini. Ya, perlakuannya tidak sama dengan KKL biasa. Ya, karena seandainya kana ini kita tukar kata kerjanya dengan yang lain, misalnya contohnya khalaqa wa khalaqallahu samawati misalnya gitu kan. Nah, Allahu itu dia sebagai subjek, tetap sebagai subjek, tapi samawatinya sebagai objek. Ya Uni ya? Ya, benar. Nah, itu yang membuat antara kana dengan KKL yang lain dia berbeda. Jadi dia tidak sama perlakuannya. Dia memang KKL tapi bukan KKL yang biasa seperti itu ya Uni ya. Karena dia akan merubah yang awalnya kata benda fatah walaupun dia sama-sama fatah dari objek menjadi predikat. Itu ya Uni ya. Ya. Itu yang ditangkap. Ya, makanya teman-teman suka keliru. Makanya ini ulang ya. Jadi kuncinya adalah tidak ada objek apabila untuk pakai kata kana. Gitu. Ya. Itu untuk gimana nih memantapkan gitu nih. Penekanan, memantapkan. Penekanan. Jadi Sehingga setelah kana itu tidak ada objek. Ya seperti itu. Dia akan objek itu akan menjadi predikat jadinya. Oh, jadi setiap kita ketemu kana di dalam ayat-ayat itu semua pasti tidak ada objek ya, Rida? Tidak ada kana ini, Nel. Kana ini makanya kana ini disebut kata kerja
apa namanya unik. khusus lah. Namanya Unik ya. kata kerja unik karena dia beda sendiri Beda gitu. dengan KKL yang Iya. lain. Ya. Ya, Jadi Uni, pokoknya udah semakin jadi kalau ini. kita setiap ketemu di dalam kalimat di ayat-ayat di Al-Quran, kalau udah ada kana, itu pasti kita ngelihatnya kayak uni ini ya. Iya, Ngelihatnya dan untuk jadi yang mana menentukan. fatah itu objeknya. predikatnya gitu. Iya, Iya, karena fatah. iya, untuk menentukan subjek predikatnya seperti yang Uni kasih tahu ini ya. Iya, Oke. Dan kita juga harus tahu dia subjeknya itu tampak atau tidak tampak, itu juga menentukan ya. Seperti ini Iya. kan ini makanya Uni tulis ayatnya ini biar kelihatan kan. Iya. Nah, Iya, Udah betul semakin Uni. paham Uni, udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inal belum. Kalau Inal belum paham benar Uni, ini baru sekali ini yang Nel Nggak apa-apa, betul-betul ngikut. dikit-dikit nggak apa-apa. Iya, Mulai iya. dari dikit, Nel, lama-lama jadi Iya. bukit. Iya, insya Allah. Enggak, karena yang Karena- utuh baru ini Nel ikut Uni. Baru yang utuh Oh, baru iya. ini. Yang kemarin-kemarin kan Nel nyimak di jalan, nyimak di rumah sakit, enggak begitu konsen. Ya, alhamdulillah. Ini udah agak Iya. ngerti Nel sedikit. Ya, karena perbedaan perlakuan antara kana yang dia KKL dengan KKL yang lain gitu. Iya, Yang betul. umumnya, Kalau ya. KKL yang Unik, lain unik. beda. Ada objek kalau ada KKL setelah kata kerjanya ada kata benda domah dia menjadi subjek. Kalau ada kata benda fatah dia menjadi objek. Nah, kalau kana ini enggak bisa seperti itu. Dia yang fatah kata bendanya menjadi predikat. Ya, Predikat. Uni, ya. Ya, prinsipnya tadi, pokoknya kalau ketemu kana tidak ada objek kan gitu ya. Iya, Uni? tidak ada objek. Iya. Oke, yang lain Bapak Ibu, alhamdulillah sedikit-sedikit mulai ya, Terbenakkan ya. Uni. Ya, Uni. Uni, Mimi, Uni. Mimi apa Bu Mimi? Saya selama ini tuh dengar kalimat nominal. Berarti tadi kan Uni menjelaskan kalau kalimat nominal itu kalimat biasa. Ya, yang tidak ada Berarti kata kerja. Seperti tidak ada- Allahu, Rafurun, Rohimun itu. jadi tidak ada kana, tidak ada inna. Dan tidak ada kata kerja. Oh, tidak ada kata kerja. Oke. Makasih nih. Ya. Masih ada Bapak Ibu? Ya, mudah-mudahan terbenakkan ya. Baik, alhamdulillah. Jadi proses belajar itu seperti itu. Bapak Ibu kemarin pahamnya 30%, hari ini jadi 60 atau 70% sekali lagi ya. Nggak ada Ya, jadi kata-kata. lancar kaji karena diulang. Ya. Oke, gitu prinsipnya. Baik, kita lanjutkan agenda kita. Eyang gimana Eyang? Paham Eyang? Eyang? Insya Allah. Masih mute. Eyang gimana? Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, pokoknya nggak apa-apa. Dikit-dikit, insya Allah diulang-ulang paham gitu ya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan agenda selanjutnya yaitu surat An-Nur, latihan kedua. Silakan Pak Epi. Pak Epi ya ini ya. Ini Pak Hatta ya. Iya. Ya. Oke.